Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Zainadila dengan NIM 2350501071111120. Absen 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan saya, sosiologi peternakan. Kasus yang saya ambil yaitu kasus antraks pertama Jatim di Blitar, 32 sapi terserang. Yang pertama yaitu lembaga dan fungsinya di dalam kasus saya. Yang pertama, Lembaga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang berfungsi sebagai vaksinasi, isolasi, dan pengawasan hewan ternak yang terjangkit. Lalu Kementerian Pertanian yang berfungsi sebagai kebijakan nasional dan dukungan teknis serta investigasi. Selanjutnya, Lembaga Pemerintah Kabupaten Blitar yang berfungsi sebagai koordinasi lokal dan dasar hukum terkait antraks. Lalu, Lembaga Petugas Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai vaksinasi, perawatan lapangan, dan edukasi peternak. Ya, selanjutnya yaitu Lembaga Pusat Veteriner Farma yang berfungsi sebagai penyediaan vaksin, obat, dan pengujian laboratorium. Ya, selanjutnya yaitu Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang berfungsi sebagai dukungan darurat dan mitigasi wabah. Lalu Lembaga Komunitas Peternak Lokal yang berfungsi sebagai pelaporan gejala dan kepatuhan pada protokol pencegahan. Dan yang terakhir yaitu Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berfungsi sebagai riset dan pengembangan metode deteksi serta pengobatan antraks. Ciri-ciri dari lembaga yang ada, yang pertama, ciri-ciri Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, itu sebagai pengawasan kesehatan hewan kabupaten, vaksinasi dan isolasi hewan, serta edukasi peternak. Lalu ciri-ciri Kementerian Pertanian itu sebagai kebijakan nasional kesehatan hewan, dukungan teknis dan finansial, serta koordinasi nasional. Lalu ciri-ciri pemerintahan Kabupaten Blitar, yaitu kebijakan lokal kesehatan publik, koordinasi dengan Kementerian Pertanian, serta tindakan darurat kabupaten. Lalu ciri-ciri petugas kesehatan hewan, yaitu diagnosis dan pengobatan hewan, pemeriksaan kesehatan lapangan, serta edukasi peternak. Selanjutnya itu ciri-ciri pusat veteriner farma, yaitu pengujian dan penelitian laboratorium, produksi vaksin dan antibiotik, serta pemasok produk kesehatan hewan. Lalu ciri-ciri BPBD yaitu penanganan darurat dan wabah, tim tanggap darurat, serta mitigasi bencana dan sosialisasi. Lalu ciri-ciri komunitas peternak lokal sebagai informasi gejala penyakit, jaringan komunikasi peternak, pelaksanaan protokol kesehatan hewan. Yang terakhir yaitu ciri-ciri lembaga penelitian dan pengembangan pertanian, itu sebagai penelitian pengendali penyakit, pengembangan metode dan vaksin baru, serta kolaborasi riset. Selanjutnya itu analisis lembaga. Yang pertama, Lembaga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar itu berpengalaman dan respons cepat dalam pengawasan kesehatan hewan serta edukasi peternak. Lalu Kementerian Pertanian itu sebagai kebijakan mapan, berpengalaman dalam program nasional dan memberikan dukungan teknis serta koordinasi daerah. Lalu Pemerintahan Kabupaten Blitar itu sebagai respon cepat dan efektif dalam penanggulangan wabah lokal serta mengeluarkan ketetapan hukum. Lalu petugas kesehatan itu ahli dalam diagnosa dan penanganan penyakit hewan, tetapi sumber daya terbatas. Selanjutnya, Pusat Veteriner Farma itu produksi vaksin dan obat, serta pengujian dan riset penyakit hewan. BPPD itu pengalaman dalam penanganan bencana dan respon cepat dalam situasi darurat. Lalu komunitas peternak lokal berpengalaman dalam beternak, mendeteksi penyakit, dan edukasi yang kuat. Yang terakhir, lembaga penelitian dan pengembangan pertanian, riset dan pengembangan informasi kesehatan hewan, serta kolaborasi dengan universitas. Conformity, koordinasi lembaga, kerjasama Dinas Peternakan, Kementerian Pertanian, dan Pemkab Blitar, protokol kesehatan, isolasi hewan terinfeksi, dan vaksinasi rutin, edukasi peternak, sosialisasi pencegahan dan pengobatan penyakit, respon cepat, tindakan cepat terhadap laporan kematian hewan. Deviation, respon awal, keterlambatan pelaporan gejala penyakit oleh peternak, keterbatasan sumber daya, hambatan dalam implementasi kebijakan, kepatuhan peternak yaitu tidak semua peternak mematuhi protokol kesehatan, untuk pengawasan lemah, kelemahan dalam pengawasan aturan. Lalu untuk kekuasaan sendiri, pihak yang berkuasa yaitu Kementerian Pertanian sebagai area nasional, vaksin, standar penanganan, dan pemerintah Kabupaten Blitar sebagai koordinasi lokal, isolasi, larangan, dan penjualan. Lalu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar itu sebagai vaksinasi pengawasan ketat. Dan yang terakhir
petugas kesehatan hewan, vaksinasi dan isolasi ternak di lapangan. Selanjutnya itu pihak yang dikuasai. Komunitas peternak lokal, ternak yang terinfeksi, BPPD, lembaga penelitian dan pengembangan pertanian. Cara mulai kekuasaan sendiri yaitu Kementerian Pertanian, kekuasaan legal melalui Undang-Undang Nasional, Pemerintahan Kabupaten Blitar yaitu kewenangan legal dari Undang-Undang Otonomi Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan yaitu kewenangan legal dari pemerintah kabupaten, tugas kesehatan yaitu kewenangan legal dari penunjukan resmi. Lalu saluran kekuasaan. Untuk politik, mandat Undang-Undang Nasional dan Otonomi Daerah untuk Kementerian Pertanian dan Pemkab Blitar. Untuk birokrasi sendiri yaitu wewenang dari pemerintah daerah untuk dinas peternakan. Untuk profesionalisme, keahlian medis yang diberikan oleh dinas untuk petugas kesehatan. Yang terakhir, ilmu pengetahuan, kebijakan berdasar ilmiah, dan regulasi kesehatan hewan. Sumber kekuasaannya sendiri, wewenang legal itu Kementerian Pertanian dan Wilayah berkuasa melalui mandat undang-undang dan otonomi daerah. Untuk pendelegasi wewenang, Dinas Peternakan dan Perikanan memperoleh kekuasaan dari pelimpah tugas pemerintah daerah. Untuk keahlian sendiri, petugas kesehatan hewan memiliki wewenang berdasarkan keahlian medis. Kepercayaan dan wibawanya sendiri, Komunitas Peternak memiliki arahan dinas berdasarkan kepercayaan pada kemampuan dan otoritas pemerintah. Hubungan anggota dan pemimpin. Pertama yaitu kekuasaan ganjaran. Pihak yang berkuasa yaitu Kementerian Pertanian dan Pemkab Blitar. Untuk pihak yang dikuasai yaitu peternak. Lalu kekuasaan pemaksaan itu pihak yang berkuasa yaitu pemerintah dan dinas peternakan. Pihak yang dikuasai yaitu peternak. Untuk kekuasaan resmi sendiri, pihak yang berkuasa yaitu Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan. Pihak yang dikuasai yaitu peternak. Untuk kekuasaan keahlian, pihak yang berkuasa yaitu petugas kesehatan hewan dan Dinas Peternakan. Untuk pihak yang dikuasai yaitu peternak. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan rujukan. Pihak yang berkuasa yaitu Kementerian Pertanian dan Pemkab Blitar. Pihak yang dikuasai yaitu peternak. Unsur kekuasaan. Kementerian Pertanian yaitu kepercayaan dalam penanganan nasional. Pemerintahan Kabupaten Blitar, ketakutan melalui larangan. Dinas Peternakan dan Perikanan yaitu kepedulian lewat vaksinasi dan pengawasan. Untuk petugas kesehatan hewan yaitu kepercayaan peternak di lapangan. Cara mempertahankan kekuasaannya sendiri yaitu Kementerian Pertanian dengan panduan jelas, vaksin tepat waktu, standar konsisten. Untuk pemerintah Kabupaten Blitar, aturan ketat, pengawasan kebijakan, sanksi pelanggaran. Untuk Dinas Peternakan dan Perikanan, dukungan langsung, edukasi, vaksinasi gratis. Untuk petugas kesehatan hewan, hubungan baik, pelayanan profesional dan responsif. Kebijakan yang mempengaruhi peternak kecil yaitu perizinan usaha. Contohnya NIB dan SKU yang wajib untuk akses program pemerintah. Pengendalian penyakit, vaksinasi rutin dan isolasi kasus seperti antraks, pengawasan produksi, sertifikasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, distribusi pakan, ketersediaan dan kualitas pakan diatur, impor ternak, regulasi ketat melindungi peternak lokal. Kendala birokrasinya yaitu prosedur yang kompleks, lambatnya pelayanan, dan kendala biaya. Lalu dampak regulasi dan birokrasi. Produktivitas birokrasi lambat menghambat respon dan akses subsidi. Efisiensi, kompleksitas regulasi mengurangi efisiensi operasional. Untuk daya saingnya, regulasi kaku membuat peternak kecil kalah bersaing. Peran pemerintahan sendiri itu dapat pencegahan dan monitoring, penyuluhan, inovasi digital. Sumber perubahan sosial, yang pertama yaitu ketidakpuasan. Wabah antraks memicu pencarian solusi cepat. Pengetahuan idealnya, upaya menuju peternakan bebas antraks. Tekanan luar, menjaga kepercayaan konsumen dan standar nasional. Yang terakhir, efisiensi, vaksinasi rutin, dan tindakan preventif. Faktor penyebab perubahan sosial, faktor internalnya itu penemuan vaksinasi rutin sebagai pencegahan antraks. Pertentangannya, larangan menjual sapi sakit. Faktor eksternalnya yaitu dari lingkungan, ancaman spora Bacillus anthracis, dan untuk budayanya praktik pengelolaan dari Kementerian Pertanian. Faktor pendorong dan menghambat perubahan sosial. Faktor pendorongnya yaitu menerima inovasi, vaksinasi dan antibiotik. Contohnya, keinginan maju tindakan cepat pemerintahan, kontak luar, koordinasi dengan Kementerian Pertanian, orientasi masa depan yaitu vaksinasi rutin jangka panjang, nilai sosial, kerjasama dengan Dinas Peternakan. Yang yaitu untuk faktor penghambat sendiri yaitu lingkungan sulit diubah. Spora Bacillus yang bertahan lama,
ketidakpuasan, larangan menjual sapi sakit, contohnya, ketergantungan bantuan dari pengawasan pusat. Tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu adaptasi, koordinasi cepat Dinas Peternakan dan Kementerian Pertanian untuk investigasi dan vaksinasi. Untuk saluran perubahannya, isolasi ternak sakit, vaksinasi rutin, dan monitoring intensif. Lalu selanjutnya yaitu disintegrasi, isolasi 30 sapi terinfeksi selama 21 hari untuk mencegah penularan. Untuk reorganisasinya, vaksinasi rutin, monitoring berkala, dan investigasi cepat. Bentuk perubahan sosialnya yaitu perubahan cepat, revolusi, tindakan segera, dan terkoordinasi untuk pencegahan penyebaran antraks. Lalu perubahan yang berpengaruh besar, mempengaruhi kesehatan ternak dan masyarakat, serta sektor peternakan dan keamanan pangan. Lalu yang terakhir, perubahan yang dikendaki atau intended change, vaksinasi rutin dan monitoring terencana untuk mencegah antraks. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.